Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Nurmalasari dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada saat ini saya telah menyelesaikan tugas studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Uus Muhammad Fadli SEMM yang berjudul Analisis Kelayakan Bisnis Penggilingan Padi 2 Putri di Majalaya Karawang dengan jenis perusahaan manufaktur atau industri. Langsung saja ke pembahasan materinya. Identitas perusahaan. Nama perusahaannya 2 Putri, jenis usahanya manufaktur atau industri, kegiatan usahanya penggilingan atau memperjualbelikan beras, alamatnya Dusun Kalimulya, Desa Pasir Mulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Logonya sebagai berikut. Pemiliknya saya sendiri, Susanti Nurmalasari, dan nomor teleponnya 0896 8445 1789. Aspek legal. 1. Nama perusahaannya 2 Putri. 2. Bentuk usahanya CV. 3. Izin usahanya atau SIUP 812.20.479.221. 4. Izin lokasi atau situ 6433210010040202. NPWP-nya 54.943.64.0/408.000. Permodalannya 800 juta. Aspek pasar. Yang pertama, sasaran pasar. Sasaran yang dituju oleh penggilingan padi 2 Putri adalah toko beras Johar Karawang. Kedua, segmentasi pasar. Segmentasi geografis terdiri dari bangsa Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Majalaya. Yang ketiga, potensi pasar. Dalam upaya peningkatan pangsa pasar yang diraih oleh penggilingan padi 2 Putri, perusahaan mencoba untuk meningkatkan kualitas layanan dan kualitas produk yang dihasilkan. Yang keempat, posisi pasar. Usaha penggilingan padi 2 Putri ini tidak jauh dengan usaha penggilingan padi lainnya. Namun, penggilingan padi 2 Putri sangat mengutamakan kualitas produk dan pelayanannya. Aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama, dukungan lingkungan sosial. Padi merupakan bahan utama pembuat beras, sementara beras merupakan bahan utama pembuat nasi yang tak lain adalah makanan pokok orang Indonesia. Dengan adanya penggilingan padi di lingkungan Majalaya Karawang, memudahkan para petani untuk menggiling panen gabahnya menjadi sebuah beras. 2. Dampak positif dan negatif dari segi sosial dan ekonomi. Dampak positifnya yaitu banyak potensi usaha yang dapat dikembangkan, dan dampak negatifnya yaitu saat musim hujan hasil panen rentan rusak. Struktur organisasi. Yang pertama, pemilik. Yang kedua, gudang. Yang ketiga, pengoperasian sistem. Yang keempat, penjemuran padi. Dan yang kelima, karyawan. Aspek teknis dan operasi. Yang pertama, cakupan produksi. Penggilingan padi adalah salah satu tahapan pencapaian yang terdiri dari rangkaian mesin-mesin yang berfungsi melakukan proses giling gabah, yaitu dari bentuk gabah kering sampai menjadi beras siap konsumsi. 2. Kebutuhan teknis. Penggilingan padi 2 Putri membutuhkan mutu gabah yang digiling, variasi padi yang digiling, genetik, teknik penggilingannya, kadar air gabah, unit proses atau jenis mesin penggilingan, kelengkapan unit proses, dan tenaga kerja. Yang ketiga, peralatan produksi yang terdiri dari mesin produksi, elevator, skop, kaleng, karung, ember, brus kawat, kantong plastik, timbangan, dan alat pelindung diri atau APD. Yang keempat, bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam proses penggilingan padi menjadi beras adalah padi gabah kering giling.
Padi merupakan bahan baku utama yang diperoleh dari petani padi di Pasir Mulia, Majalaya. Yang kelima, penyediaan bahan baku dilakukan melalui pembelian kepada petani padi sawah berupa gabah kering panen. Kualitas gabah yang baik akan menghasilkan beras dengan kualitas baik pula, yaitu kadar air, identitas gabah, penampakan, dan derajat sosok gabah tersebut. Yang keenam yaitu proses produksi. Yang pertama, persiapan bahan baku. Yang kedua, pemecahan kulit. Yang ketiga, penyosohan beras. Yang keempat, proses penyimpanan. Dan yang kelima, proses pengemasan. Kebutuhan modal. Bangunan atau gedung modalnya 500 juta, kendaraan 224 juta, bahan baku 50 juta, mesin 22 juta, lain-lain 4 juta. Jadi totalnya 800 juta. Biaya kebutuhan investasi. Yang pertama, biaya prainvestasi yang terdiri dari biaya pembuatan studi 17 juta, biaya pengurusan izin-izin 16 juta. Jadi total biaya prainvestasi seharga 33 juta. Yang kedua, biaya aktiva tetap. Ada aktiva tetap berwujud terdiri dari bangunan 500 juta, kendaraan 224 juta, peralatan 22 juta, perlengkapan 17 juta. Jadi total biaya aktiva tetap berwujud seharga 763 juta. Aktiva tetap tidak berwujud ada merek dagang yang seharga 4 juta. Total investasinya 800 juta, modal kerja 300 juta, umur ekonomisnya 5 tahun. Penyusutannya dengan rumus investasi dikurang modal kerja dibagi umur ekonomis. Jadi 800 juta dikurang 300 juta dibagi 5, jadi 100 juta. Di sini tahun 2022 sampai 2026. EAT-nya 140.000, 145.000, 160.000, 170.000, 385.000. Jadi jumlahnya 1 juta. Penyusutannya semuanya 100.000. Kas bersihnya dapat dari EAT ditambah penyusutan. Jadi jumlahnya 1.500.000. Diskon faktornya 20%. Dan PP kas bersihnya dapat dari kas bersih dikali diskon faktor 20%. Jadi jumlahnya 845.600. Payback period atau disingkat PP. Investasinya 800 juta. Kas bersih tahun ke-1 240 juta. Jadi 800 juta dikurangi 240 juta hasilnya 560 juta. Kas bersih tahun kedua 245 juta. 560 juta dikurang 245 juta hasilnya 315 juta. Kas bersih tahun ketiga 260 juta. 315 juta dikurangi 260 juta hasilnya 55 juta. Karena sisa tidak bisa dikurangi project tahun keempat, maka sisa project tahun kedua dibagi project keempat, yaitu 55 juta dibagi 245 juta dikali 12 bulan. Hasilnya 2,69 bulan, dibulatkan jadi 3 bulan. Maka payback period adalah 3 tahun 3 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis 5 tahun, maka dinyatakan baik. Di sini ada average rate of return atau disingkat ARR. Rumus ARR adalah rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi. Rumus rata-rata EAT, total EAT dibagi umur ekonomis atau disingkat N. Rumus rata-rata investasi adalah investasi dibagi 2. Jadi total EAT 140 juta ditambah 145 juta ditambah 160 juta ditambah 170 juta ditambah 385 juta hasilnya 100 juta. Rata-rata EAT 100 juta dibagi 5 adalah 20 juta. Rata-rata investasinya 800 juta dibagi 2 hasilnya 400 juta. Jadi ARR-nya
20 juta dibagi 400 juta sama dengan 0,05%. Jadi dibulatkan menjadi 1%. Net Present Value atau disingkat NPV. Jika kas bersih tiap tahun berbeda. Tahun 2022 sampai 2026 ada EAT, penyusutan, kas bersih atau project, diskon faktor 20% dan PP kas bersih. Di sini jumlah PP kas bersihnya 845.600. Total PP kas bersih 845.600.000. Total PP investasinya 800 juta. Maka NPP-nya 45.600. Dapat dari total PP kas bersih dikurangi total PP investasi. Maka NPP lebih dari 0, maka usaha dinyatakan baik. Internal Rate of Return atau disingkat IRR. Di sini rata-rata kas bersihnya 240 juta ditambah 245 juta ditambah 260 juta ditambah 270 juta ditambah 485 juta dibagi 5, hasilnya 300 juta. Perkiraan PP-nya 800 juta dibagi 300 juta, hasilnya 2,667. Dalam tabel A2, tahun kelima diketahui yang terdekat dengan angka 2,667 adalah 2,689, adalah 24%. Secara subjektif, tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 22%, sehingga NPP-nya dapat dilihat sebagai berikut. Di sini ada tabel perhitungan NPP dengan DF 22%. Total PP kas bersih dengan DF 22% adalah 805.920. Jadi nilai NPP positifnya 805.920 dikurangi 800 juta sama dengan 5.920. Pada perhitungan NPP dengan DF 23%, total PP kas bersih DF 23%, hasilnya 786.850. Jadi nilai NPP negatifnya 786.850 dikurangi 800 juta, hasilnya minus 13.100. Kemudian jika tabel tersebut digabungkan sebagai berikut. Pada tahun ke-1 kas bersihnya 240.000, tahun kedua 245.000, tahun ketiga 260.000, tahun keempat 270.000, tahun kelima 485.000. Di sini ada bunga 22%. Total PP kas bersihnya 805.920.000 dikurangi total PP investasi 800.000. Jadi hasil NPP C1 nya 5.920.000 dan bunga 23%. Total PP kas bersihnya 786.850.000 dikurangi total PP investasinya 800.000. Maka total NPP C2 nya minus 13.150.000. Di sini ada interpolasi 22%, initial investment 23%. FIVA-nya 805.920 dikurangi 786.850, hasilnya 19.070.000. EPIPA 805.920 dikurangi 800 juta, hasilnya 5.920. Di sini ada IRR. Rumus IRR I1 ditambah NPP 1 dibagi NPP 1 ditambah NPP 2 dikali I1 dikurang I2. Jadi IRR nya 22 ditambah 5.920
dibagi 19.070.000 dikali 1%. Jadi IRR-nya 22 ditambah 0,310%, hasilnya 22,31. Dibulatkan menjadi 22,3%. Profitability Index atau PI. Rumus yang digunakan untuk mencari PI sebagai berikut. PI rumusnya sigma PPI kas bersih dibagi sigma PPI investasi dikali 100%. Jika kas bersih berbeda setiap tahun, maka mencari PI adalah sebagai berikut. 845.600 dibagi 800 juta dikali 100%. Hasilnya 1,05 kali, dibulatkan menjadi 1,1 kali. Di sini ada alat ukur. Yang pertama, payback period atau disingkat PP. Hasil pengukurannya 3 tahun 3 bulan. Keterangannya baik. 2. Average rate of return atau disingkat ARR. Hasil pengukurannya 1%. Keterangannya baik. Ketiga, net present value atau disingkat NPV. Hasil pengukurannya 45.600.000. Keterangannya baik. Di sini ada internal rate of return atau disingkat IRR. Hasil pengukurannya 22,30%. Keterangannya baik. Dan yang terakhir, profitability index atau PI. Hasil pengukurannya 1,1 kali. Keterangannya baik. Jadi, berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, usaha penggilingan padi Dua Putri sudah termasuk dalam kategori yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi, perusahaan ini sudah sangat rapi dan juga dilihat dari segi keuangan. Perusahaan ini memiliki keuntungan yang cukup besar. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.